Take off your pajamas. Are your family now? No. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul I Am Elizabeth Smart yang dirilis pada tahun 2017. Film ini berdasarkan kisah nyata tentang seorang anak perempuan yang diculik dan menjadi korban kekerasan oleh seorang fanatik agama. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Sound. Get up and come with me, or I will kill. Pada tanggal 5 Juni 2002, tepatnya ketika malam hari, seorang pria menyusup ke salah satu rumah dan menculik anak perempuan yang tinggal di sana. Hal itu membuat dia sangat ketakutan untuk sekedar berteriak meminta bantuan dari keluarganya. Shoes on. Come on. Anak itu bernama Elizabeth Smart. Dia sempat hampir bertemu pihak polisi yang sedang berpatroli, namun karena pria itu menodongkan sebuah pisau, ia tak bisa melawan ketika diseret menuju ke tengah hutan. Setibanya di suatu perkemahan yang terletak di atas bukit, seorang wanita bernama Wanda langsung memeluknya dan mendorongnya masuk ke sebuah tenda. Ia dipaksa berganti pakaian untuk bersiap melakukan upacara pernikahan yang tidak ia mengerti. Wajar saja, Elizabeth hanyalah remaja berusia 14 tahun yang bahkan belum menstruasi. Namun dia harus mengalami kejadian yang memilukan ketika kesuciannya dinodai oleh pria bernama Brian. Keesokan paginya saat ia terbangun, Elizabeth sudah dalam kondisi kaki yang terikat dan terkunci. Ia sudah mencoba membukanya menggunakan peniti, tapi semua tindakan itu hanyalah sia-sia. Elizabeth pun keluar dari tenda hingga melihat kegiatan dua orang yang telah menculiknya. Mereka sedang melakukan ritual aneh yang sepertinya berkaitan dengan fanatisme. Dan ketika ia melihat Brian dari jarak yang dekat, ia tak menyangka bahwa pria itu adalah gelandangan yang dulu pernah diberikan uang oleh ibunya. Bahkan ayahnya juga pernah begitu baik memberikan lapangan pekerjaan kepadanya. Fakta tersebut seketika membuat ia sangat terpukul, terlebih saat laki-laki itu mengaku sebagai utusan yang mendapatkan perintah bahwa dia bebas menikah dengan siapapun sehingga Elizabeth dipilih menjadi istri keduanya setelah Wanda. I'm not your wife. We're not married. We're not. We are your family now. Semenjak saat itu, Elizabeth dipaksa melayani Brian dan diperintahkan untuk menuruti apapun peraturan di sini. Dia dilarang menyebut-nyebut keluarganya dan diberikan nama panggilan baru yang bernama Esther. Selain itu, dia juga tidak diperbolehkan makan sebelum diizinkan oleh Brian. Jika ia melanggarnya, dia akan dihukum dengan cara tidak diberi makan selama seharian. Di hari keempat Elizabeth diculik, dia mendengar suara yang memanggil namanya. Dia sangat yakin bahwa suara itu adalah pamannya, sehingga dia mencoba berteriak meminta bantuan. Namun setiap ia mendapatkan kesempatan untuk kabur, Brian selalu mengancam akan menyakiti keluarganya. Bahkan di hari esoknya, Elizabeth melihat sebuah helikopter yang sepertinya sedang melakukan pencarian. Dia sudah berupaya berteriak, namun sebanyak apapun ia berusaha, Brian selalu punya cara untuk menghentikannya. Terhitung di hari ketujuh, Elizabeth masih yakin bahwa orang tuanya tidak berhenti mencarinya. Tapi di satu sisi juga, dia mulai putus asa karena sejak helikopter muncul, tidak ada tanda-tanda seorang pun yang menuju ke sini. Itu menandakan Brian memang sangat cerdas memilih lokasi ini untuk tempat bersembunyi. Selama itu pula dia melakukan kegiatan yang sama setiap harinya, yaitu bersih-bersih ketika siang dan melayani kebutuhan Brian saat malam hari. Elizabeth tidak makan dan minum dengan cukup, sementara pikirannya terus-menerus diracuni agar dia membenci keluarganya. There were times I thought I'd go crazy. Family anymore. They
broke covenant. Hal tersebut membuat Elizabeth terpaksa berpura-pura tunduk untuk mendapatkan kebebasan. Cara itu pun berhasil membuat Brian memujinya dan merasa bahwa istri keduanya sudah mulai mengikuti ajarannya. Disitulah Wanda justru menganggap kasih sayang Brian tidak adil semenjak kehadiran Elizabeth di sini. Wanita itu mengamuk hebat sampai Brian menjelaskan bahwa Wanda akan tetap menjadi prioritas di siang hari, sedangkan Elizabeth khusus pada malam hari. Seiring berjalannya waktu, Elizabeth mulai mendapatkan kepercayaan dari Brian. Langkah ini merupakan awal yang baik karena akhirnya ia diizinkan keluar mencari air ke sungai meskipun kakinya masih terikat. Sampai di sana, dia belum boleh minum lebih dulu, melainkan harus menyiapkan air untuk dibawa pulang. Dia juga belum terpikir untuk melarikan diri karena kondisi tubuhnya masih sangat lemah. Maka dari itu, sampai di hari ke-21, Elizabeth hanya menuruti apapun perkataan Brian dan Wanda. Ia bersandiwara seolah tertarik dengan ajaran ini, meskipun sebenarnya ia menganggapnya sebagai omong kosong yang tidak masuk akal. Pada hari itu juga, Brian baru kembali dari kota, sekaligus membawa sebuah selebaran wajah Elizabeth yang menunjukkan bahwa keluarganya belum berhenti melakukan pencarian. Pria itu juga membawa banyak makanan ringan yang entah didapatkan dari mana. Namun sebelum diperbolehkan makan, Elizabeth dipaksa meminum anggur terlebih dahulu. Awalnya ia menolak karena usianya bahkan masih belasan tahun, tapi dia diancam tidak diizinkan makan, tidur, dan minum, sehingga ia terpaksa meminumnya sampai berakhir mabuk. Genap 1 bulan peristiwa penculikan ini, Elizabeth diperbolehkan melihat kembang api dari atas bukit. Pemandangan itu seketika membuatnya teringat dengan keluarganya, hingga dia menyebut sepupunya yang bernama Olivia. Dan tidak disangka-sangka hal tersebut membuat Brian sangat marah, sampai dia berangkat ke kota untuk mencari Olivia dan ingin menjadikannya sebagai istri ketiganya. Jelas saja Elizabeth merasa sangat bersalah sampai ia berdoa sepanjang hari agar sepupunya selalu mendapatkan perlindungan. Hingga setelah beberapa hari pergi, Brian kembali dengan raut kecewa sambil bercerita bahwa penculikan itu gagal dilakukan. Be my new wife. He blocked your way. Singkat waktu, di hari ke-76, Elizabeth mencari kesibukan dengan menjahit pakaian. Tak jarang dia hanya ditinggal bersama Wanda ketika Brian sedang pergi ke luar kota. Contohnya seperti saat ini, pria tersebut baru tiba setelah sibuk menghadiri sebuah pesta. Hal itu membuat Wanda sangat iri, sehingga dia memaksanya untuk mengajaknya kemanapun Brian ingin pergi. Maka setelah berpikir panjang, Brian akhirnya mengajak mereka pergi ke kota. Ini menjadi kali pertama Elizabeth dan Wanda meninggalkan hutan, sehingga keduanya harus mengenakan jubah yang dilengkapi penutup wajah. Mereka pun melewati perjalanan jauh sampai tiba di daerah yang ramai penduduk. Tapi sampai detik ini, Elizabeth tidak mempunyai nyali untuk membuka suara karena dihantui ancaman Brian yang sangat mengerikan. Kill your whole family. He will kill. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah supermarket untuk berbelanja. Disitulah salah satu petugas mengenali Elizabeth sebagai salah satu orang yang ada dalam daftar pencarian. Namun yang mengejutkan, pria itu telah bersekongkol dengan Brian untuk menutupinya. Hal ini membuat Elizabeth yakin bahwa Brian benar memiliki anak buah yang tersebar di penjuru kota. Lalu saat malam harinya, mereka mendatangi sebuah pesta yang membuat Elizabeth merasa sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, mereka hanya mampir sebentar dan memutuskan kembali ke perkemahan. Tepat 3 bulan Elizabeth ditahan, Brian mulai menyusun rencana meninggalkan kota ini. Mereka pun pergi ke perpustakaan untuk mencari lokasi potensial yang bisa ditempati. Saat itulah banyak orang yang memandang pakaiannya dengan aneh, sampai Elizabeth diinstruksi untuk tidak berbicara dengan siapapun.
Tak hanya itu saja, mereka juga dihampiri seorang detektif yang hendak mengecek wajah Elizabeth dengan alasan bahwa ia berwenang mencari korban penculikan. Namun sayangnya Brian sudah menyiapkan alibi kuat, yakni mengakui Elizabeth sebagai putrinya dan mereka tidak dapat melepas penutup wajah atas larangan agama. Sementara Elizabeth juga tetap bungkam dan menyia-nyiakan satu kesempatan yang sangat berharga. Thank you for your time. Have a nice day. Setelah berbagai pertimbangan, Brian memilih perbukitan California untuk ditinggali. Selama di sana, Wanda dan Elizabeth terpaksa makan dengan tumbuhan yang ada, lantaran Brian sering bepergian tapi tidak pernah membawa makanan. Mereka juga hanya tinggal dalam beberapa waktu karena tempat ini hampir saja diketahui oleh pendaki. Hal itu membuat mereka pindah ke daerah gurun yang sangat terpencil dan berkali-kali lipat jauh dari kota. Bahkan Wanda sampai berniat menghabisi dirinya sendiri akibat putus asa karena hampir tidak menemukan makanan dan minuman. Keadaan tersebut membuat Brian kembali ke kota dan meninggalkan kedua istrinya dengan persediaan air yang minim. Hampir setiap hari Elizabeth berharap Brian kembali membawa makanan karena ia terpaksa memakan apa saja untuk bertahan hidup. Bahkan untuk sekedar memikirkan rencana pelarian, Elizabeth tak mampu saking tubuhnya sudah sangat lemah. Hingga di hari ke-7 mereka bertahan. Keduanya sangat bersyukur ketika hujan turun secara mengejutkan. Keesokan harinya, Brian pulang tanpa rasa bersalah setelah membuat mereka hampir tewas kelaparan. Dia hanya bisa membawa sedikit makanan karena sempat dipenjara akibat pencurian di sebuah gereja. Dan berkaca pada kejadian tempo hari, Brian berencana berpindah ke timur, lokasi yang lebih banyak sumber airnya. Mengetahui bahwa lokasi itu semakin jauh, Elizabeth meyakinkannya agar mereka kembali ke kota awal tempat perkemahan didirikan. Maka setelah menyamar, mereka segera pergi dari satu kota ke kota lainnya, hanya mengandalkan tumpangan sejumlah orang. Seringkali mereka berjalan kaki, melewati berbagai hambatan hingga terhitung sudah 9 bulan Elizabeth bersamanya. Ketika mereka tiba di kota tujuan, Elizabeth pertama kali berbicara dengan orang asing sampai Brian marah kepadanya. Mereka juga mulai menjalani kehidupan yang normal, yakni selalu bolak-balik ke kota setiap membutuhkan makanan. Hingga di satu hari saat mereka berada di toko, Elizabeth melihat kumpulan poster orang hilang yang terpampang di papan. Saat itulah Brian memberitahu bahwa wajahnya tidak ada di sana karena ia sudah dilupakan. Namun tepat ketika mereka keluar, polisi mendatanginya sambil bertanya apakah dia merupakan Elizabeth Smart. Untuk beberapa saat, Elizabeth hanya termenung penuh keraguan karena di belakangnya Brian mengklaim bahwa dia adalah pendeta keliling. Dan setelah susah payah mengumpulkan kesadaran, Elizabeth akhirnya menyebutkan identitas dia sebenarnya. Maka saat itu juga Elizabeth dimintai keterangan di kantor polisi bersamaan dengan Brian dan Wanda yang resmi ditangkap. Ia pun bertemu kembali dengan ayah dan ibunya, dua orang yang sangat-sangat ia rindukan. Lalu setelah menjalani prosedur pemeriksaan oleh dokter, Elizabeth pulang ke rumahnya sampai melihat betapa media telah gempar oleh beritanya. Ia pun kembali berkumpul dengan adik-adik beserta sepupunya dan menghabiskan malam ini hanya untuk tidur di kamarnya. Adegan terakhir dalam film ini berfokus pada sudut pandang narator, yaitu Elizabeth Smart yang asli. Dia menyatakan bahwa tujuannya menceritakan kisah ini untuk para korban penculikan agar mereka tidak pernah kehilangan harapan sekecil apapun. Through hell, that there still is hope. Atas kasus tersebut, Brian dijatuhi hukuman seumur hidup, sementara Wanda dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Elizabeth pun bangkit melanjutkan hidupnya. Dia menikah dan telah dikaruniai anak. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini.
Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dimanapun kalian berada, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.